illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Al-ayat. Yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, raditu billahi rabba wa bi Muhammad rasulullah bil islam din. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, akang-akang jamaah Masjid Ad-Da'wah anu kusim kuring dibika hormat, anu dibika cinta, dibikanya aku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kurang ditepangkeun dina wengi ieu kalayan aya dina kaayaan sehat jasmani urang, insyaallah sehat ruhani urang oge. Alhamdulillah. Asa tos lami pisan abdi teu ka dieu pada kang ya. Sataun langkungnya. Setahun 11 sasi kamarinya. Alhamdulillah. Ya, abdi oyong ngabahas mengenai bagaimana sikap kita mengikuti syariat agama ketika menghadapi kenyataan di dalam kehidupan kita ini seringkali atau kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Ya, jadi kenyataan seringkali tidak sesuai dengan keinginan. Yang sakit padahal ingin sehat, ya, tapi kenyataannya sakit. Anu loketna kosong padahal hoyong hate pinuh, ya, tapi kenyataannya kosong. Ya, anu hoyong gaduh istri bagur solehah, ya, kadang-kadang yang ada adalah tidak sesuai dengan keinginan. Nah, bagaimana menyikapi hal itu semua, ya? Nah, bahwasanya yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, bahwasanya kenyataan hidup yang sekarang kita hadapi itu adalah pilihan Allah, itu adalah takdir dari Allah, dan yakinlah adalah pilihan Allah itu yang sebaik-baiknya untuk kita. Ya, karena kita tidak tahu, ya, oleh karena itu jangan pula ya kita menyikapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan dengan rasa marah, dengan rasa kecewa, dengan kadang-kadang sumpah serapah, caci maki, kadang-kadang pakai menghina, dan lain sebagainya. Ya, karena boleh jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang kita inginkan, hal yang kita sukai itu belum tentu baik untuk kita. Ya, bahkan kata Allah, justru hal yang tidak kamu sukai, yang tidak kamu inginkan, justru itu baik untuk kamu. Nah, ya, jadi ketika menyikapi istri kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sudah, itu sudah pilihan Allah, itulah yang terbaik untuk kita.
wayah nawe dikeureuyeun ya. Jangan disikapi dengan marah-marah, caci maki, menghina, pakai fisik lagi. Ini hati-hati ya. Nah, mari kita buka awali pengajian kita ini dengan surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya ayat 216. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Terus kapan apa? Ya. Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم Sadaqallahul adzim. Malah hartosna Pak. Diwajibkan atas semua orang, padahal itu juga mengangkat dari ini. Tetapi boleh jadi kamu tidak mengangkat sesuatu, padahal itu lain dari ini. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak lain dari ini. Kalau mengetahui, dan kamu tidak mengetahui. Iya, ini ya. Allah mengetahui apa? Mengetahui apa yang paling baik untuk kamu. Ya. Sedangkan kamu tidak tahu, kamu taunya ngikutin kepengen kamu aja. Ya. Man kahoyong urang mah ya kahoyongnya. Yang jualan anu dagang pajeng pokoknya laku keras. Yang kontraktor punya proyek yang besar-besar, ya, ayeuna teh dagangan sepi gitunya, boro-boro kontrak gitunya, nu alit gitu aya, saya seperti itu, ya, kan ari hate mah pastinya kesel, ya. Padadang icalan kalapa, wah teu payu wae beubeutkeun we kalapa. Kalau mengikuti hawa nafsu kan pasti gitu. Ya. Tapi kalau oh ya sudah, berarti hari ini bukan rezeki saya, orang bagi kene kalapa teh kan ngalangkung. Luar biasa itu ya. Menyikapi kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, disikapi bukan dengan rasa marah, tetapi dengan lapang dada. Oh, kayak lapang dada. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memberi peringatan kepada Firaun, kumaha tah? Boleh jadi yang dipikirkan Nabi Musa, aduh lamun bisa maulah ka Firaun atuh, dari resikonya nyawa. Atau mungkin beliau berpikir
Duh, nah make saya nu ditugaskeun lain. Nah, ya. Tetapi dia sama sekali tidak bersikap itu. Menyadari bahwa tugas tersebut berat, maka dia berdoa, Robbi shrahli sodri, ya Allah, bukakan, lapangkan dadaku untuk menerima perintah ini yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, ini ayat 5 perangnya. Siapa yang suka dengan perang, semua juga tidak akan suka. Resikonya capek, habis uang, habis tenaga, resikonya nyawa, cacat, wah, nggak ada yang suka. Tapi kata Allah, boleh jadi yang kamu tidak suka itu justru baik buat kamu. Ya, maka cek kasar nama dan ulah ngatur Allah lah gitu. Kan sampai nanti Allah gitunya gitu. Terima saja. Dari ikhtiar mah tetap kita yang terbaik ikhtiar. Tapi soal hasil silahkan pasrahkan kepada Allah, dan hati kita bukakan dada kita, lapangkan diri kita menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, nah, kalian ya pelajaran Nabi Musa di surat 20 surat Toha ayatnya ayat 24 dan 25. Sampai 26 aja dulu ya. Surat 20, surat Toha 24, 25, 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Sadaqallahul azim. Mangga. Pergilah kepada Fir'aun yang benar-benar telah melampaui batas. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Sadaqallah. Jadi lapangkan dada kita, ya, menerima tugas dari Allah yang dirasa berat seperti Nabi Musa, menerima kenyataan yang mungkin dirasakan berat. Kenyataan ini harus kita hadapi, ya, minta dibukakan dada ini supaya lapang, supaya menerima semua takdir Allah, ya. Dan jangan lupa wa yassir li amri, kalau itu urusan pekerjaan, tugas yang berat, ya, mudahkan ya Allah dalam menyelesaikan. Ya, mudahkan, jangan disulitkan. Wala tu'asir, ya, mudahkan. Maka ya, kalau kita sudah berhusnuzon, berprasangka baik terhadap Allah, bahwa kenyataan yang kita hadapi ini adalah yang terbaik untuk kita, nah sudah. Jadi santai gitu Pak, ya, ente murukusunu, naon murukusunu tadi ya, tidak kecewa yang di ulah murukusunu ambek teh ya, bunga udah alhamdulillah, ya, selalu berkata alhamdulillah, ya. Contohnya begini,
contoh sederhana. Ketika sakit gigi, Pak, waduh, di rumah orang teh aduh gagauran asapang nyeri na we. Sumping tah ka rumah sakit dongkap. Aya di rumah sakit nuju antri aya nu kageleng kareta, Pak, buntung ieu kaki duanana. Untung urang teh kitu jadi damang, Pak. Jadi damang ari di bumi asa pangripuhna nya sakit gigi teh gagauran. Ningali nu buntung aduh ya damang gitu. Kadang-kadang kesulitan kita itu belum seberapa berbanding dengan kesulitan orang lain. Ya, orang sok asapang menderita gitu. Nah ini juga dialami ketika Nabi banyak ditolak dakwahna, nyeri hati gitunya. Apalagi yang banyak menolak adalah masih kaumnya sendiri, kaum Quraisy, ya. Si banyak yang musyrik, kafirnya banyak menolak. Nah, oleh Allah dihibur dengan ayat bahwa orang-orang yang terdahulu, para nabi yang terdahulu juga sama seperti kamu, banyak ditolak berbanding diterimanya dakwahnya, seperti itu. Bahkan Nabi reg-reg. Hanya dengan ada ayat ini contoh-contoh orang terdahulu ya yang sama bahkan lebih parah ya. Kalau Nabi Nuh kan berdakwah 950 tahun ya, yang beriman hanya 80 orang. Oh, parah bisa ya. Nabi Yunus berdakwah dugi ke pulau ya, sampai ditelan ikan bau karena tidak ada yang mau beriman ya. Maka ya Allah menurunkan surat An-Nur ya, surat 24 ayatnya ayat ke-34. Surat An-Nur surat 24 ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Dan sungguh kami telah melakukan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bersabar. Sadaqallahul adzim. Ya, nah, mari lebih jelasnya ya dijelaskan di surat 11 surat Hud ayat 120. Surat 11 surat Hud ayat 120. Surat Hud
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 120 Pak, surat 11. Mohon. Hud 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Sadaqallahul adzim. Mangga. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hati, dan di dalamnya telah berikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Sadaqallahul adzim. Ya. Kirang-kirang nama tuh dakwah ditolak teh nyeri hate atuh Pak. Kita berbuat baik ngajak jalmi ke surga gitunya ditolak. Ya, maka para nabi juga semuanya mengalami penolakan-penolakan seperti itu. Ya, maka supaya nabi diteguhkan hatinya dengan kisah-kisah para rasul yang terdahulu sebelum beliau. Ya, maka ya ayat-ayat ini, ya Al-Qur'an ini ya sebagai nasihat peringatan ya bagi orang yang beriman. Ya, jangan sampai menyikapinya dengan kemarahan. Ya, misalkan dengan al-humazah tena kumata wailul likulli humazati lumazah. Tinggal kita naon cenah teh. Nah, ya surat 104 ya wailul likulli humazati lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat teh kumaha Pak? Mun orang nuju naik motor yo aya mobil mepet dugi ka urang teh kasusukan 3 berus gitu ta. Kumaha kira-kira Pak? Wah, kira-kira namanya orang teh keluar kebun binatang. Kancing coklok sebenarnya wah segala. Kan mengikuti emosi mah kitu ya orang teh. Kan kalau orang mah salamet, tapi kenyataannya orang kasusukan ya 3 berus. Ya. Boleh jadi peringatan dari Allah kita lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Boleh jadi lupa. Boleh jadi doa satu lagi subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbika lamunqalibun. Nah, itu doa perjalanan. Orang mah sering hilap Pak. Bismillah berangkat gitu. Padahal ku Allah tadi piwarang doa heula. Boleh jadi itu seperti itu peringatan dari Allah. Boleh jadi orang mah cilakana mung 3 berus ya. Kasusukan dipepet. Lamun henteu 3 berus boleh jadi kecelakaan yang lebih besar di depan.
Ya, kita tidak pernah tahu. Ya, makanya selalulah berprasangka baik ya terhadap Allah. Jangan menyikapinya dengan kemarahan, ya, dengan mengumpat, dengan mencela, ya, dengan marah-marah. Nah, ini ya hati-hati, ya hati-hati. Nah, ada sebuah kisah di mana sahabat ketika berada di majelis bersama Nabi, wah merasa asa pangsolehna, gitu ya, merasa nyaman, di mana dia punya keinginan kalau jauh dengan Nabi juga dia sama, ya, keimanannya tidak turun, ya, tidak seperti kenyataannya. Ya, ini saya bacakan hadisnya, ya. Diriwayatkan dari Hanzalah Al-Usaidi, salah seorang juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, saya pernah berjumpa dengan Abu Bakar dan ia berkata kepada saya, bagaimanakah keadaanmu wahai Hanzalah? Saya, Hanzalah, menjawab, Hanzalah telah menjadi seorang munafik. Abu Bakar terperanjat seraya berkata, subhanallah, apa maksud ucapanmu tadi wahai Hanzalah? Saya menjawab, ketahuilah olehmu wahai Abu Bakar, ketika kami berada di sisi Rasulullah, beliau sering mengingatkan kami tentang siksa neraka dan nikmat surga, sehingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Akan tetapi ketika kami keluar dari sisi Rasulullah, maka kami pun berlaku kasar dan jahat kepada istri dan anak-anak kami, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi kami ini sering lengah. Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga sering berbuat seperti itu, hai Hanzalah. Kemudian saya dan Abu Bakar pergi menuju ke rumah Rasulullah. Sesampainya di sana saya berkata, ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Rasulullah bertanya, apa maksudmu wahai Hanzalah? Saya meneruskan ucapan saya, ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian kau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Akan tetapi ketika saya telah keluar dari sisi engkau, maka saya pun berlaku kasar kepada istri dan anak-anak saya, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi saya sering bersikap lengah. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku, dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalanan. Akan tetapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu secara berkala dan tidak spontanitas atau sekaligus. Nah, Rasulullah mengulangi kata-kata itu 3 kali. Ini apa maksudnya? Nah, lebih jelas diriwayatkan oleh hadis yang berikutnya dengan lafal yang berbeda, ya. Ini hadis riwayat Muslim. Ketika kami berada di sisi Rasulullah, beliau biasa mengingatkan kami, menuturkan tentang neraka. Hanzalah berkata, namun ketika aku sudah kembali ke rumah, aku tertawa bersama anak-anakku dan bermain-main bersama istri. Hanzalah berkata, maka aku pun keluar dan bertemu Abu Bakar. Aku ceritakan kebiasaanku kepadanya. Abu Bakar menjawab, demikian juga saya biasa melakukan hal itu. Lalu kami bertemu dengan Rasulullah,
Maka aku berkata, ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Beliau bertanya, kenapa demikian wahai Hanzalah? Aku pun menuturkan kebiasaanku pada beliau. Beliau pun bersabda, wahai Hanzalah, perbaharuilah iman secara berkala, dari waktu ke waktu, secara bertahap, tidak sekaligus atau spontanitas. Sekiranya keadaan kalian adalah sebagaimana keadaan kalian sama saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian hingga ketika di perjalanan kalian. Nah, jadi memang seringkali ya, ini sahabat ini ya, keimanan kita itu naik turun ya, padahal keinginan para sahabat ini terus stabil gitu ya, seperti ketika bersama Nabi. Nah, maka Nabi menyampaikan perbaharuilah keimanan secara berkala. Artinya ya, ulah bosan-bosan ngaji bersama Nabi ya, terus aja sedikit-sedikit ya, nanti juga kamu akan menjadi baik ya. Jangan segala sesuatu tuh ya pingin terus gitu ya, pingin baik. Kadang-kadang orang teh turun ya, maka disitulah seringkali ya doa kita mungkin tidak dikabul ketika keadaan kita, keimanan kita sedang menurun. Tapi kita harus tetap yakin bahwa walaupun doa kita diantaranya ada yang tidak dikabul, itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah ini ya yang harus diyakini. Maka ya di sini perbaharuilah keimanan secara berkala, dari waktu ke waktu, secara bertahap. Jangan pernah berhenti ya untuk menambah keimanan, terus saja ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran ya, itu akan menambah keimanan, dan ini harus dilakukan secara berkala ya. Jadi pengawasan di agama walaupun tidak banyak orangnya, jangan sampai berhenti, teraskan ya, nggak apa-apa sedikitan juga ya, nggak berpengaruh terhadap kita ya. Nah, kita yakin ya, ini saya ulang-ulang surat 8 ayat 2 ya, supaya yakin. Surat Al-Anfal ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sadaqallah, bertambah keimanan ketika dibacakan ayat-ayat Allah ya.
Maka ketika hati berada di majelis-majelis nasihat, majelis zikir, majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, akan terdorong rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan oleh kuatnya efek dari nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi yang ada dalam majelis tersebut. Nah, maka sebaik-baik pemberi nasihat bagi hati adalah Al-Quran. Nah, ya. Jadi hati kita ya akan selalu ya menyikapi segala sesuatu yang terjadi terhadap diri kita, ya kenyataan-kenyataan hidup ini makin hari makin akan kuat, kita akan benar menyikapinya, ya tidak dengan rasa dongkol, marah dan lain sebagainya, ya. Maka inilah ya Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai penyembuh dari hati yang sakit, hati yang marah, hati yang kecewa, yang menerima kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, ya. Apapun yang dirasakan kegelisahan di dalam hati itu akan sembuh dengan Al-Quran, ya. Surat 10 ayat ke-57, ya. Surat 10 ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 57, Pak. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallah. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada pelajaran Al-Quran dari iman, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam yang petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang Sadaqallah. Bagaimana supaya sembuh, kan? Setelah Quran ini kita baca, kita pelajari, kita pahami, ya, supaya sembuh tentu diamalkan ayatnya, ya. Ini ya yang menjadi senjata orang-orang mukmin, apapun yang dia alami, ya. Jika orang-orang Palestina, Pak, orang mau muakiat, Pak, menghadapi seperti itu, ya muakiat, kita nggak akan kuat, ya. Tapi keimanan mereka yang begitu kuat, dihadapi aja, ya. Dia juga jadi penguasa, katanya minta belas kasihan kepada seluruh dunia juga, ya. Ada yang ngasih, alhamdulillah, tidak juga ya nggak apa-apa dihadapi, ya. Luar biasa, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh atas apa yang dirasakan di dalam dada. Kekecewaan, marah, naon,
ya, akan sembuh dengan Quran ini. Sebagai petunjuk rahmat bagi orang yang beriman, disebabkan adanya hikmah di dalamnya, adanya nasihat, adanya kebaikan, motivasi, ancaman, anjuran untuk zuhud terhadap dunia, anjuran untuk berhasrat menggapai akhirat, permisalan-permisalan, kisah-kisah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pelajaran dan renungan. Hati pun kemudian menjadi termotivasi dan bisa menerima ketika terdapat banyak nasihat-nasihat dari Al-Quran, ya. Nah, barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mampu mengambil manfaat dan nasihat dari Al-Quran, yaitu ketika diamalkan, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, ya, sebagaimana firman-Nya di surat An-Nisa surat keempat ayat 66, ya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an qatulu anfusakum walau anna katabna 'alaihim an qatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Sadaqallah. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halaman, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ini syarat taubat untuk Bani Israel mah bunuh diri, ya, berat. Kita mah alhamdulillah, Pak. Syarat taubat di syariat agama kita sekarang mah, ya, hanya istighfar, kemudian menghentikan perbuatan dosa, maksiat, mengganti dengan amal soleh. Cuma itu kita. Kalau dulu mau harus bunuh diri, ya. Ini syariat Bani Israel, ya, yang diajarkan Nabi Musa, ya. Nah, di kalimat terakhir, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, ya, Al-Quran benar-benar dilaksanakan oleh kita, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan keimanan mereka.
Jadi kekuatan keimanan itu ya tadi mah bertambah keimanan tapi belum kuat, baru bertambah supaya kuat dengan amalan-amalan ini. Ya, maka kalau kita sudah kuat, insya Allah ya menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan tidak berat, jadi ringan rasanya ya karena kita sudah kuat ya, dengan amalan-amalan ayat ya pesadannya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli